Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan gua Iman dan selamat datang di Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Udah 2 minggu nih, jadi udah saatnya buat kita ngobrol-ngobrol lagi tentang Jepang atau ya tentang informasi yang menarik yang berkisar di negara Jepang. Mungkin kalian yang sadar atau memperhatikan banyak yang baru di episode 11 ini. Kenapa? Karena sebenarnya gue udah merencanakan ketika udah melewati episode 10, kayaknya gue pengen deh ada sesuatu yang baru. Misalkan ya seperti kalian tahu gitu, logonya baru, logonya gue redesign. Terus kalau kalian dengar, kalian merasa atau enggak sih sebenarnya kalau sebenarnya background musiknya berubah gitu, dan openingnya juga meskipun teksnya sama kayak, tapi musiknya tuh udah gua ganti teman-teman, yang biar podcast ini tetap fresh dan semoga kalian nggak bosen untuk mendengarkan podcast dari gua ini. Terus ada lagi satu yang baru sebenarnya teman-teman. Mungkin yang kalian udah ngikutin di Instagram gua, kalau dari podcast 11 ini, mungkin ini adalah perdananya teman-teman. Jadi mulai dari podcast 11 ini gua itu pengen ada selingan episode sebenarnya masih dalam satu season rangkaian, misalnya di Night in Tokyo, tapi di situ gue akan ada kayak sebuah program selingan, yaitu yang gue namakan So Japanese. Jadi untuk episode So Japanese perdana kali ini, gue pengen cerita sedikit program So Japanese ini tuh tentang apa. Yang jelas sesuai dengan judulnya, di program So Japanese ini gue pengen membahas lebih dalam sebenarnya teman-teman. Membahas tentang yang sangat Jepang, sangat orang Jepang, mulai dari culture atau apapun lah itu, yang bisa diceritakan atau yang menarik untuk diceritakan. Mungkin karena ada perbedaan budaya atau perbedaan kebiasaan atau segala macam pola pikir. Pokoknya yang menurut gua itu, mungkin beberapa teman yang tinggal di Jepang juga setuju atau sama gitu, sependapat, sepemikiran dengan gua, bahwa yang dibahas di So Japanese ini adalah sesuatu yang sangat Jepang, sangat orang Jepang. Jadi kalau mungkin kalian yang emang tinggal di Jepang atau pernah tinggal di Jepang, itu akan paham gitu. Oh iya sih, kalau orang Jepang tuh memang kadang kayak gitu. Karena pertama kita kan beda budaya teman-teman. Mungkin seperti kalau kalian di Indonesia, kalian kan pasti punya juga gitu sesuatu yang so Indonesian gitu loh, yang sangat Indonesia, entah dari tingkah lakunya, budaya, atau jalan pikirnya kayak gitu. Nah, di Jepang itu sendiri itu juga ada teman-teman. Jadi mungkin kadang kita kaget, kadang kita nggak habis pikir, atau kadang kita kayak gitu, rupanya orang Jepang tuh kayak gitu, rupanya negara Jepang tuh kayak gitu. Nah, hal-hal yang berkaitan tentang itu nantinya setelah episode
ini, jadi episode So Japanese ini yang perdana adalah episode 11 ini. Di episode 11 ini. Jadi nanti akan diselingi misalkan kedepannya ya episode yang seperti biasa bercerita tentang pengalaman gua atau apapun itu, atau tentang Jepang. Terus nanti mungkin ada ngundang orang lain lagi gitu. Pokoknya nanti di selang itu gua akan membuat episode So Japanese ini. Jadi itu adalah episode selingan, dan kayaknya karena bahasannya nggak pengen yang terlalu meluas gitu, jadi kemungkinan di setiap episode So Japanese ini nantinya durasinya akan lebih pendek dari biasanya mungkin, karena gue nggak pengen membahas terlalu lebar gitu. Karena di So Japanese misalnya nih kita bahas ini, ya udah fokus ke situ. So kita mulai aja. Untuk episode So Japanese perdana ini gua ingin ngebahas tentang apa sih basa-basinya orang Jepang. Jadi rupanya nih, kalau kalian pernah tinggal di Jepang atau pernah berinteraksi dengan orang Jepang yang memang Jepang ya, itu kalian akan pasti tahu bahwa orang Jepang itu suka basa-basi juga, teman-teman. Mungkin kalau kalian berpikir gitu, orang Indonesia itu suka basa-basi dan orang Indonesia itu sangat basa-basi. Ketika kalian nantinya nih pergi ke Jepang ataupun tinggal di Jepang, ataupun nih kalian teman-teman yang memang udah lagi tinggal di Jepang sekarang, kalian akan tahu bahwa orang Jepang itu orangnya nggak enakan. Jadi yang dimaksud basa-basi orang Jepang ini kurang lebih kayak gini, secara garis besar ya teman-teman. Jadi ketika kadang nih orang Jepang itu ketika ingin menyampaikan sesuatu, apalagi halnya itu sedikit sensitif dan takut menyinggung orang lain, itu biasanya orang Jepang itu cenderung menyampaikannya secara tidak langsung. Jadi kayak dia dia menyampaikannya kayak muter-muter dulu ke sana ke sini, bahkan nggak bilang secara langsung gitu loh. Kalau kamu salah, enggak, itu salah, itu nggak kayak itu. Orang Jepang tuh nggak bakal bilang langsung, oh kamu salah, enggak. Kayak kurang lebih kayak kayaknya ada yang kurang deh, atau kayaknya ada yang apa. Nah itu biasanya kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kalian berpikir kita memang orang Indonesia punya kayak culture basa-basi, tapi menurut gue nih, kalau kalian berpikir orang Indonesia adalah orang yang paling basa-basi, enggak teman-teman. Orang Jepang itu menurut gue jauh lebih basa-basi daripada orang Indonesia. Dan semua orang asing yang tinggal di Jepang sangat tahu bahwa orang Jepang itu sangat indirect communication gitu loh. Jadi dia nggak talk straight, jadi lah kayak muter-muter dulu gitu, kayak segala macam kayak gitu. Dan hal itulah yang nantinya kita akan bahas teman-teman di episode kali ini. Yang jelas nih teman-teman, episode So Japanese ini gua nggak akan bilang bahwa ini adalah culture yang buruk, atau gue nggak akan bilang kalau ini nggak bagus apa segala macam. Enggak teman-teman. Jadi di sini itu gue nggak ngejudge, gue cuma bertukar pikiran, kayak sharing aja bahwa ada loh yang kayak gini. Jadi kalau dilihat ini baik atau buruk sebenarnya enggak. Nanti akan gue bahas deh baik dan buruknya. Yang jelas di episode So Japanese gue itu nggak menjudge, gue nggak menjelekkan siapapun, gue nggak bilang ini jelek itu buruk atau segala macam. Yang jelas di episode ini gue ingin membahas hal yang sangat orang Jepang sekali teman-teman. Perkara itu baik atau buruk ya itu ada sisinya masing-masing gitu loh. Pokoknya
kurang lebih nantinya ke depannya hal-hal yang kayak gini nih yang bakal gue bahas di So Japanese ini. Oke, kita masuk nih. Kalau kalian tadi seperti yang gue bilang, kalau kalian berpikir bahwa Indonesia penuh dengan basa-basi, kalian nggak sepenuhnya salah. Tapi menurut gue orang Jepang itu jauh lebih basa-basi daripada orang Indonesia. Gue sendiri sebagai orang Indonesia kayak orang Jepang ini kadang basa-basi banget gitu. Kayak mungkin kalau kalian di beberapa episode sebelumnya kalian pernah dengar cerita atau kalian masih ingat cerita gue bahwa ketika waktu pertama kali kita orang Indonesia, gue dan teman-teman itu datang ke Jepang gitu, kayak orang Jepang tuh suka bilang baru kita baru ngomong dikit nih, baru watashi no namae atau apalah itulah yang masih basic banget gitu, dengan logat yang enggak Jepang gitu. Itu tuh mostly malah ya, biasanya orang Jepang itu kayak langsung bilang Nihongo jouzu desu ne, kayak Nihongo jouzu desu ne itu artinya bahasa Jepangnya jago ya gitu. Kalau di Indonesia kan tuh kayak gitu. Jadi padahal ya gue cuma ngomong basic bahasa Jepang doang gitu loh, kayak cuma perkenalan doang ataupun apalah yang bahkan logatnya itu masih kelihatan bahwa oh ini bukan orang Jepang gitu. Kalau oh ini baru belajar bahasa Jepang gitu. Nah, dari situ aja teman-teman. Kalau kalian yang memang baru datang ke Jepang terus dibilangin kayak gitu, mungkin ada sekali dua kali pertama kayak kalian merasa senengnya gitu dibilangin oh bahasa Jepangnya bagus apa segala macam. Terus kayak lama-lama kayak karena sering mendengar omongan kayak gitu, kalian jadi bertanya-tanya gitu loh. Ini serius gitu loh, maksudnya bahasa Jepangnya bagus, karena ya mau gimana lagi, sebulan kalian baru belajar bahasa Jepang masa udah dibilangin kayak gitu loh, kan nggak mungkin gitu loh. Dan rupanya ya seperti yang pernah gue cerita juga di episode sebelumnya, kalau kalian nih ngomong dengan orang Jepang terus entah kalian ngomongnya terbata-bata atau kayak gimana, terus ketika itu orang Jepangnya bilang Nihongo jouzu desu ne, kalau orang Jepang masih bilang kayak gitu, itu artinya kalian belum jago bahasa Jepangnya. Itu kayak semua orang asing itu tahu gitu loh, kalau orang Jepang masih bilang kayak gitu, bahasa Jepang kalian masih belum jago gitu. Biasanya kalau udah jago tuh dia nggak, antara dia nggak bilang apa-apa atau kayak ya dia akan ngobrol dengan kayak dia ngobrol dengan orang Jepang biasa gitu, atau enggak dia kayak nanya langsung kayak oh udah berapa lama tinggal di Jepang gitu biasanya. Donogurai nihon desu ni masu ka, kayak gitu-gitulah. Nah, itu artinya kayak mungkin bahasa Jepang kalian udah sedikit lebih bagus lah atau mendingan atau gimana daripada yang pertama gitu. Nah, kenapa orang Jepang kayak gitu? Sebenarnya gue juga nggak tahu, tapi gue merasa bahwa ini ada kaitannya dengan culture orang Jepang yang basa-basi gitu loh. Orang Jepang tuh suka basa-basi, jadi dia basa-basinya itu kayak nggak bilang secara langsung, tapi maksudnya tuh nggak kayak gitu. Gimana sih? Ya gitulah pokoknya, kayak bukan berarti dia merendahkan kita teman-teman ketika dia bilang bahasa Jepangnya bagus ya, padahal terus kayak ini sarkas ya atau segala macam. Enggak sih sebenarnya. Itu tuh kayak bentuk orang Jepang menghargai kita untuk belajar bahasanya mereka gitu loh. Jadi nggak merendahkan juga, tapi ya bukan berarti lu jago juga gitu. Jadi jangan GR teman-teman. Gitu. Nah, kita akan membahas tentang culture yang basa-basi orang Jepang ini, yang kalau orang Jepang itu bilang dia
ingin menyampaikan sesuatu itu kayak nggak secara langsung gitu loh teman-teman. Dan ini budaya ini tuh kayak udah mendarah daging sama orang Jepang, dan bagi orang Jepang itu adalah hal yang biasa gitu loh. Bahkan kalau kalian nih nggak kayak gitu, kadang orang Jepang kayak merasa oh gitu, aneh dan segala macam. Kayak kalau kalian tahu nih, misalkan kalau kalian tahu dan pernah tinggal di Jepang, terus ataupun kalian pernah belajar bahasa Jepang gitu, kalian sadar nggak sih kalau basa-basinya orang Jepang kalau baru ketemu ataupun untuk memulai pembicaraan gitu tuh biasanya dia berkomentar tentang cuaca. Jadi misalkan cuaca hari ini kayak hujan, hari ini hujan ya gitu, hari ini hujannya gede ya kayak gitu, atau hari ini cerah ya kayak gitu. Itu selalu kalian akan mendengar kayak gitu di mulut orang Jepang, dari mulut orang Jepang tuh, karena emang bahasa basinya orang Jepang kayak gitu. Jadi dia selalu mengawalinya dengan membahas tentang iklim gitu loh, cuaca gitu loh, kayak hari ini cerah, atau hari ini berawan, atau hari ini hujan, atau hari ini panas, atau hari ini dingin. Nah biasanya orang Jepang tuh ya kayak gitu, kalau ingin memulai pembicaraan tapi nggak enak langsung ngomongnya, nggak enak langsung menuju ke sana gitu obrolannya. Jadi biasanya mereka itu kayak mengomentari cuaca dulu itu. Nah sampai suatu ketika, kalau kalian udah tinggal lama nih di Jepang gitu, kalian udah tinggal lama di Jepang, terus ketika musim dingin itu kayak kalian lama-lama akan enak gitu loh dengerin orang Jepang Kyo samui desu ne, yang artinya tuh hari ini dingin banget ya gitu. Maksudnya ya kita tahu namanya winter gitu, itu udah pasti dingin gitu loh, tapi itu akan selalu kalian dengar di dari mulut orang Jepang selama winter itu. Kayak winter kalau kalian jalan misalkan di tempat ramai di Shibuya, Shinjuku dan segala macam gitu, kayak kalian pasti bakal dengar gitu, kyo samui ne kayak hari ini dingin. Lama-lama kayak kalian akan merasa apa sih namanya, kalian akan bosan gitu loh dengerin orang Jepang ngomongnya itu terus gitu loh. Kayak ya tahu namanya winter kan, masa winter panas kan nggak lucu gitu loh. Ya jelas ya winter ya dingin gitu, tapi ya itulah teman-teman basa-basinya orang Jepang gitu. Ya dia emang suka aja bilang kalau ya musim panas ya dia bakal bilang hari ini panas ya kayak gitulah. Itulah basa-basinya orang Jepang teman-teman. Kayak gitulah. Bahkan nih gue punya pengalaman yang menarik tentang bagaimana orang Jepang itu berkomunikasi dengan secara tidak langsung gitu loh, atau basa-basi, padahal maksudnya itu tuh, tapi dia nggak langsung bilang itu gitu loh. Jadi talk straight-nya tuh nggak ada gitu, nggak kayak orang kita pun kadang-kadang memang masih bilang kalau kamu salah ya kamu salah gitu, kalau kamu gini ya kamu gini gitu, kita langsung. Nah orang Jepang tuh nggak kayak gitu teman-teman. Terlebih ya terlebih dia ingin menegur sesuatu gitu loh, menegur kita salah atau negur apalah kayak gitu tentang yang mungkin menurut dia itu terlalu sensitif, dan mereka takut untuk kita sakit hati gitu loh. Takutnya kita sakit hati, jadi bilangnya secara nggak langsung gitu. Jadi ada satu pengalaman teman-teman, kan kalian tahu gue itu kerja di salah satu cafe kayak Starbucks gitu di Jepang, namanya Talis. Jadi ada satu ketika waktu itu gue pas banget jadi satu shift sama ada anak waseda, dan dia kayak kita sering ngobrol karena dia bisa bahasa Inggris juga kan. Jadi kayak waktu awal-awal kita masuk itu ketemu, terus dia bilang kita ngobrol pakai bahasa Inggris dan segala macam, kayak
kayak seneng aja gitu. Akhirnya ketika tiap kita satu shift, ya kita akan saling ngobrol gitu loh pakai bahasa Inggris kayak gitu. Terus kayak kebetulan waktu itu tuh kafenya nggak terlalu rame, jadi nggak terlalu banyak customer gitu. Oke, aku sang di customer gitu kan, kayak nggak terlalu rame. Terus ya seperti biasanya lah, kita ngobrol gitu kayak pakai bahasa Inggris, ya ngobrol apa segala macem. Ya nggak diem juga sih, kayak ya sambil kerja. Mungkin saat itu tuh ngobrolnya kedengeran banget kali ya, terlalu kenceng atau kayak gimana gitu. Terus kan itu di luar kita ngobrolnya, jadi kayak di tempat baristanya, ya tempat yang kafenya gitu. Tapi di dalam kan ada kayak kantornya gitu loh, kayak tempat kita naruh barang dan segala macam, dan ada komputer. Biasanya sih pegawai dari Talisnya itu kerja di situ gitu loh, entah dia ngedata apalah segala macam gitu. Nah, kita di luar tuh berdua, kita ngobrol bahasa Inggris gitu. Waktu kita ngobrol, tiba-tiba dia datang, teman-teman. Dia keluar dari tempat itu, terus kayak bilang, kayaknya aku sebenarnya dia ngomong bahasa Jepang ya, tapi bahasa Indonesianya tuh kurang lebih tuh kayak gini. Jadi kayak kayaknya aku dengar kalian ngobrol ya pakai bahasa Inggris. Nah, kalau kalian dengar pernyataan kayak gitu, apa yang di benak kalian, teman-teman? Ya waktu itu sih gue malah langsung bilang, oh iya, ya karena dia pengen ngomong, dia senang juga. Maksudnya teman gue itu senang juga ada teman yang bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi tiap kita satu shift gitu, kayak kita bakal sering ngobrol gitu pakai bahasa Inggris, bla 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 gitu. Gue sih ngomongnya kayak gitu ketika dia bilang gitu, ya nggak salah dong teman-teman, bener kan kayak gitu. Terus akhirnya ujung-ujungnya nih, gue sama si orang yang pegawai yang Talis itu tuh, karena gue bukan pegawai ya teman-teman, gue tuh waktu itu part time dong. Jadi yang emang pegawai tetap itu akhirnya dia kayak jadi ngobrol gitu. Oh gitu, dia bilang gitu. Oh gitu, jadi kamu kayak bisa berapa bahasa segala macam gitu. Jadi ngobrolin ke situ. Oh enggak, gue cuma bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama bahasa Jepang ya kayak gitu. Jadi kayak jadi ngobrol gitu. Sedangkan nih teman gue tuh kayak yang ya karena dia orang Jepang, mungkin dia tahu lah, mungkin dia ngerti ketika dia bilang kayak gitu. Oh, gue ditegur nih. Terus dia kayak langsung diam dan kerja dan segala macam gitu. Tapi gue malah ngobrol gitu jatuhnya jadi sama dia gitu. Ya akhirnya kayak setelah 5 menit 10 menit ngobrol sama dia, si orang yang tadinya niatnya negur itu, akhirnya dia balik lagi kan, kerja dan segala macam. Terus gue meneruskan tugas gue, karena waktu itu shift gue itu gue bagian yang beresin tempat customer itu, kayak ngepel, nyapu dan segala macam, terus naikin kursi kayak gitulah, beresin kursi kayak gitu. Nah, di saat gue ngepel gitu, sambil ngepel kan gue kadang-kadang mikir banyak hal gitu. Terus gue ada merasa sesuatu nih, kayaknya ada yang salah dengan pembicaraan yang tadi gitu. Kayaknya ada yang aneh gitu. Apa ya? Kayak gue berpikir gitu, kayaknya ada yang aneh. Terus gue bilang, oh siap. Jadi mungkin nih teman-teman, akhirnya gue sadar, mungkin nih tadinya si orang Talis itu, pegawai Talis itu pengennya negur gue bahwa kalau lagi kerja jangan ngobrol atau kayak gitulah, maksudnya jangan, ya kalaupun ngobrol jangan berisik atau kayak gitulah, pokoknya intinya adalah pengen negur. Tapi karena dia ngomongnya dengan kayak gitu, gue jadi gak nangkep kan teman-teman. Kalau teman gue orang Jepang mungkin dia nangkep gitu, akhirnya dia diem gitu. Tapi gue gak nangkep gitu, kayak jadi, dan malah kita akhirnya jadi ngobrol gitu. Padahal mungkin tadinya dia pengen negor gitu, malah jadi ngobrol gitu. Terus ya setelah beberapa lama kayak gue merasa aneh, kayaknya gue sadar sendiri gitu. Oh jangan-jangan tadinya dia ingin negor gue gitu, bahwa kalau
apa sih namanya, kalau kerja tuh jangan sambil ngobrol dan segala macem kayak gitulah. Pokoknya intinya dia pengen negor gua gitu, tapi gua nggak ngerasa, ujung-ujungnya malah ngobrol. Nah, hal-hal kayak gitulah teman-teman, yang kalau kalian nih pernah tinggal di Jepang atau kalian yang tinggal di Jepang itu bakal temui dengan akan menemui hal-hal kayak gitu, karena mungkin orang Jepangnya sendiri itu nggak enakan teman-teman. Kayak orang Jepang itu sangat berpikir atau sangat sangat care dengan apa yang dirasakan orang lain atau lawan bicaranya, sampai untuk bilang kita salah pun dia nggak langsung bilang kalau orang Indonesia kan kayak gitu, lu kerja jangan ngobrol dong kayak gitu, kayak kita langsung ngomong gitu loh. Kalau kerja jangan ngobrol dong kayak gitulah segala macam. Nah, orang Jepang tuh nggak kayak gitu. Ada yang memang kayak gitu, mungkin yang udah berpengalaman dengan orang lain atau udah berpikirnya terbuka. Tapi kalau orangnya masih sangat so Japanese, masih sangat orang Jepang, itu biasanya masih kayak gitu teman-teman. Karena manajer gua sendiri yang di situ, kalau kita berisik apa segala macam, kayak dia langsung keluar terus bilang jangan berisik kalau kerja gitu. Kalaupun mau ngobrol misalkan volumenya dikecilin apa segala macam kayak gitu dia langsung. Tapi si orang itu yang pegawai satunya itu kayak mungkin nggak tahu, terus kayak ya karena gue bukan orang Jepang lah ya, gue nggak tahu maksudnya dia gitu, ujungnya malah ngobrol. Terus akhirnya gue sadar, maksudnya dia itu pengen negor gue gitu, kalau negor kita gitu, bahwa kalau kerja jangan sambil ngobrol dan segala macam kayak gitu teman-teman. Ya gitulah. Kalau kalian emang nantinya nih pengen tinggal di Jepang atau ketemu orang Jepang, ini kayak pengetahuan yang menarik buat kalian, dan penting juga bahwa orang Jepang itu punya budaya kayak gini loh gitu loh. Jadi budaya yang dia tuh nggak bilang sesuatu secara langsung gitu, nggak ada budaya talk straight, kecuali ya memang dia udah mulai open minded atau udah sangat global gitu, banyak ketemu orang asing gitu. Karena teman-teman, hampir semua orang asing yang tinggal di Jepang itu sangat nggak terganggu sih, kayak sangat terganggu, sangat bingung dengan cara bicara pola pikir orang Jepang yang kayak gini gitu loh. Kayak dia kayak pengen negur atau pengen bilang sesuatu itu nggak langsung ke to the point, ke intinya gitu loh, tapi muter-muter dulu kemana gitu. Nah, menariknya teman-teman, kalau kalian sadar ataupun kalian pernah belajar bahasa Jepang nih, ini cuma asumsi gua ya, kayak ya mungkin ada kaitannya nih. Karena kalau kalian tahu nih, bahasa Jepang sendiri itu strukturnya, apa yang ingin strukturnya atau actionnya atau inti dari actionnya itu selalu datang di belakang gitu. Contohnya nih, kalau kalian nih ingin berpendapat lah misalkan, nggak usah deh, yang basicnya dulu. Misalkan kalau kita itu kan strukturnya adalah subjek, predikat, SPOK gitu, objek, keterangan. Nah, kalau orang Jepang itu, kalau bahasa Jepang itu dibalik teman-teman. Biasanya keterangannya itulah ada di awal gitu. Misalkan tempat actionnya itu, tempat kita melakukan hal itu biasanya datangnya di awal. Sampai terakhir itu adalah memang subjeknya itu di depan. Tapi biasanya setelah subjek itu nggak action, nggak predikat dan objek. Jadi predikat dan objeknya itu selalu datang di belakang. Jadi keterangan dulu, baru predikat objeknya itu baru di belakang. Nah, struktur bahasa Jepang tuh kayak gitu teman-teman. Jadi kita gampangnya nih, ini juga tips yang bagus nih buat kalian nih yang belajar bahasa Jepang. Jadi kalau kalian mau ngomong bahasa Jepang atau mau membuat kalimat dalam bahasa Jepang, itu basa-basi aja dulu di depannya, baru intinya di belakang gitu. Karena kayak simpelnya, kayak kalau
kita mau berpendapat nih, menurut gue gitu. Kalaupun bahasa Inggris I think gitu kan, I think itu kan selalu di depan kan. Jadi kita udah bilang dulu bahwa ini pendapat gue gitu loh. Baru kita menjelaskan pendapatnya apa. Nah, dalam struktur bahasa Jepang tuh nggak kayak gitu. Jadi kita utarakan dulu pendapatnya, baru terakhirnya kita bilang to omoimasu. Jadi kayak menurut gue kayak gitu. Jadi I think-nya atau menurut gue-nya itu datang di belakang setelah kita mengutarakan seluruh pendapat kita kayak gitu. Nah, mungkin itu ada kaitannya gitu, bahwa apa yang ingin disampaikan oleh orang Jepang itu selalu muter-muter dulu gitu. Mungkin ada sangkut pautnya dengan struktur bahasanya, karena seperti yang kalian tahu kan, kalau kalian belajar bahasa itu teman-teman, kita nggak bisa pakai logika, karena tiap bahasa itu sangat kental dengan pola pikir orangnya, pola pikir budayanya. Jadi bahasa itu nggak bisa dilogikakan kadang-kadang, karena tiap bahasa itu kan punya cara menyampaikannya sendiri-sendiri. Nah, mungkin entah mana yang entah mana yang mempengaruhi, ataukah bahasanya yang mempengaruhi jalan pikir orang Jepang, ataupun jalan pikir orang Jepang yang mempengaruhi bahasanya. Kayak ya itu udah kayak sepaket gitu loh, karena jadi make sense gitu loh, bahwa jadi karena ya pola pikir orang Jepang yang kayak gini tuh jadi jadi nggak aneh gitu kalau kita berpikir, nah struktur bahasa Jepang aja kayak gitu loh. Jadi kayak keterangannya dulu kita sampaikan, baru intinya kita bilang di belakangnya gitu. Dan itu akan apa ya? Dan semua itu nyambung sampai cara menulisnya pun kayak gitu teman-teman. Bahkan nih waktu gue latihan interview nih sama dosen gue itu waktu masih di Seimon Gakko, kayak apa ya yang ingin kita utarakan gitu loh, itu yang benar-benar ingin kita utarakan itu sebaiknya kita utarakan tuh di belakang. Setelah kita ngomongin apa kita terserah yang di depan gitu. Contohnya nih teman-teman, kalau coba nih kalian bayangkan gitu kan, kalimat TV itu bagus, cuma agak mahal gitu. Mungkin gue nggak tahu ya, ini perasaan gue aja gitu. Kalau orang Indonesia yang dengar kalimat itu, TV itu bagus cuma agak mahal, itu kalian akan menangkap bahwa intinya dia ingin bilang TV itu bagus kan. Ya memang agak mahal, tapi intinya dia bilang TV itu bagus. Nah, kalau orang Jepang dengan struktur bahasa kayak gitu, yang dia tangkap adalah TV itu mahal. Ya memang bagus, tapi intinya adalah TV itu mahal. Kalau struktur bahasanya kayak gitu. Jadi kalau kalian ingin membuat kalimat dalam bahasa Jepang, kalau kalian pengen bilang TV itu bagus meskipun mahal, itu kalian harus bilang TV itu mahal cuma bagus gitu loh. Nah, tapi dalam bahasa Jepang ya, maksudnya inti fokus dari yang ingin kalian sampaikan itu taruh di belakang gitu. Nah, waktu interview itu kayak waktu latihan interview gitu loh, karena gue waktu itu kayak harus interview kemana-mana kan, kayak harus dilatih dulu gitu loh sama dosen gue. Jadi kayak di sharing waktu latihan dan sharing gitu, dia bilang gitu kan, gue kayak udah ada skripnya gitu loh, gue pengen ngomong ini segala macam, terus dia lihat, terus kayak dia koreksi. Nah, kebanyakan dia sendiri bilang sih, kebanyakan orang luar itu gaijin, orang luar masuk orang non Japanese gitu, banyak salahnya tuh di situ gitu. Karena orang Jepang itu selalu bilang sesuatu, selalu mengutarakan intinya itu di belakang. Jadi kalau kalian ingin mengutarakan sesuatu nih, ataupun kalian nanti interview juga nih di perusahaan Jepang, kalian harus, meskipun kalian
punya pengalaman buruk dan itu berimpact yang bagus bagi kalian, nah itu tuh cara menyampaikannya kalian harus bilang dulu tuh buruk-buruknya di depan. Terus dengan kesimpulan di terakhir-terakhir bahwa baik-baiknya di situ. Jadi buruknya dulu di depan, baru ngomong baik-baiknya di belakang. Karena kalau kita ngomong baiknya di depan terus buruknya di belakang, bagi orang Jepang itu buruknya itulah intinya gitu loh, bukan baiknya intinya. Jadi kalau kalian mau mengutarakan hal kayak gitu, bukan usahakan sih, kalian harus bilang jeleknya dulu di depan, baru bilang baiknya di belakang. Karena bagi orang Jepang intinya yang di belakang itulah yang ingin kalian sampaikan gitu teman-teman. Menarik bukan? Ya emang agak jadinya agak ribet gitu loh, tapi menarik gitu. Kenapa? Apakah itu buruk atau baik? Ya enggak, ya itu hanya perbedaan budaya gitu. Dan orang Jepang pun cara berkomunikasinya memang kayak gitu. Jadi kalau sesama Jepang itu udah menjadi hal yang biasa dan mereka sama-sama ngerti gitu loh. Tapi karena kita bukan orang Jepang kan, kita juga pendatang dan segala macam, emang kadangkala itu menjadi hal yang agak ribet dan seringkali jadi kayak salah komunikasi gitu loh, miskomunikasi. Karena kita nggak tahu maksudnya dia itu, ya mungkin hanya orang Jepang dan Tuhan doang yang tahu gitu loh. Kalau bagi orang asing, dan semua orang asing yang tinggal di Jepang keluhannya sama kok. Kalau orang Jepang tuh kayak gitu. Jadi salah enggak sih, maksudnya itu hal yang buruk ya enggak juga gitu, karena itu budayanya mereka gitu loh. Memang ada apa sih menurut gue ya, ada sisi negatifnya gitu loh. Karena kalau negur orang Jepang itu, kalau negur orang kadang itu kita kalau bukan orang Jepang jadi nggak ngerti intinya, karena dia bilangnya tuh nggak to the point gitu loh. Gak bilang langsung lu salah apa segala macam gitu, tapi kayak muter-muter dulu ke sana sini berharap kita sadar gitu loh. Karena dia intinya tadinya kan nggak mau menyinggung perasaan kita gitu loh. Tapi ya kita bukan orang Jepang gitu. Negatifnya sih kayak gitu. Jadinya orang asing itu kalau ditegur kadangkala itu nggak ngerti, karena dia bilangnya nggak to the point. Apalagi orang Amerika yang salah apa segala macam langsung ngomong kayak gitu, kayak straight aja langsung bilang ini salah gitu. Terus negatifnya yang lainnya juga adalah kadang nih dengan cara berkomunikasi yang nggak langsung seperti itu teman-teman, kita jadi apa ya, orang yang bilang kayak gitu tuh jadi terlihat baik gitu loh. Orang Jepangnya jadi terlihat baik gitu loh, karena dia kayaknya sangat ramah apa segala macam. Ya karena dia nggak bicara secara langsung aja. Terus ya namanya juga manusia kan, nggak perkara itu orang Jepang atau orang Indonesia, ya manusia tuh ada juga yang busuk gitu loh. Jadi kalau orang Indonesia mungkin ya, yang nggak tahu ya, kalau orang yang fake banget itu nggak tahu lah, maksudnya itu pengecualian. Maksudnya kalau di orang Indonesia tuh jadi kalau orang Indonesia kan kelihatan gitu, orang ini busuk banget sih apa segala macam, kelihatan karena apa yang dia pikirkan itu langsung keluar kan. Nah orang Jepang tuh nggak kayak gitu, jadi kadangkala orang Jepang yang busuk-busuk itu nggak kelihatan jadinya gitu. Terus hal negatif lainnya adalah ini cukup saran buat kalian, dan kalian harus sedikit berhati-hati sebenarnya sama orang Jepang. Buat orang asing tentunya ya, orang yang non-Japanese maksudnya, itu kan kita udah terbiasa nih ngomongnya langsung gitu loh, talk straight gitu, langsung ngomong. Kalau yang pengen dia omongin tuh langsung diomongin gitu loh, jadi nggak ada basa-basi segala macam. Nah kadangkala
cara komunikasinya seperti itu buat orang Jepang itu sangat kaget dia. Ketika kita langsung bilang salah, itu kadang-kala bagi orang Jepang itu sangat shock culture gitu. Mereka langsung kaget karena mungkin dia terbiasa dengan basa-basinya orang Jepang, terus ketika ketemu orang luar, terus orang luar kritik segala macam itu langsung bilang to the point kayak gitu, mereka langsung kayak sakit hati, mungkin sedikit sakit hati, kayak mereka langsung kaget gitu, kayak terlalu straight gitu. Nah, buat kalian yang memang punya interaksi dengan orang Jepang dan segala macam gitu, atau kalian mau tinggal di Jepang, nah kalian perlu tahu sih bahwa kalau sama orang Jepang tuh ya jangan langsung bilang to the point. Kadang-kala kalian harus basa-basi dulu gitu loh. Kecuali ya orang Jepangnya memang udah tinggal di luar terus sudah mengerti budaya luar, itu cerita lain gitu. Terus ya itu hal negatif lainnya adalah orang asing itu sangat sering salah mengartikan apa maksud orang Jepang gitu. Itu udah semua orang asing di Jepang itu udah pasti mengalami gitu loh, bahwa karena orang Jepang itu nggak to the point ya, jadinya kayak pengalaman gue tadi gitu. Gue nggak tahu, gue mensalah artikan dia dan nggak tahu kalau maksudnya dia negur, tapi kan gue nggak tahu, gue bukan orang Jepang, jadi kayak gitu. Dan ya kadangkala hal yang ingin disampaikan oleh orang Jepang itu cuma orang Jepang dan Tuhan yang tahu. Jadi ya menarik sih teman-teman. Ya itulah gak enaknya atau sisi negatifnya. Tapi selain kita melihat dari sisi negatifnya, gue sendiri punya pendapat pribadi bahwa ada baiknya juga kayak gitu, budaya kayak gitu. Kayak mungkin ada sangkut pautnya dengan service di Jepang itu kan, kayak service excellent di Jepang itu top banget gitu, sangat excellent banget gitu. Karena ya budayanya emang orang Jepang itu karena sangat berhati-hati tentang perasaan orang lain itu. Ya jadinya kalau menservis orang itu atau meladeni customer itu sangat hati-hati, sangat ramah dan segala macam, dan mereka tuh sangat care dengan customer gitu loh. Bahkan menurut gue kadang terlalu berlebihan gitu loh. Tapi ya itulah sisi positifnya dari cara pikir basa-basi orang Jepang. Dan kalian bisa bayangkan nggak kalau kalian ada seorang customer, ya kan? Terus kalian menghadapi orang, kalian ditangani oleh orang Jepang yang kayak gitu loh, yang nggak pengen menyakiti perasaan kalian gitu. Kalian pasti akan senang kan? Kayak misalkan call centernya itu meskipun kita udah marah-marah segala macam, kayak dia tuh masih sabar apa segala macam, minta maaf ya. Orang Jepang demen banget tuh minta maaf kayak gitu. Nah, mungkin kenapa servis di Jepang itu sangat bagus ya, karena jalan pikir orang Jepang tuh kayak gitu loh. Karena memang pada kenyataannya orang Jepang itu sangat memikirkan perasaan orang lain gitu. Terus baiknya yang lainnya adalah mungkin kita bisa sedikit belajar sih sebenarnya ke orang Jepang, meskipun nggak harus kayak orang Jepang banget gitu loh. Tapi ada bagusnya ketika kita tuh bisa menegur orang itu tanpa membuat orang itu tersinggung gitu loh. Gitu. Itu menurut gue bagus juga gitu loh, karena mungkin kita sesekali kayak sama anak kita atau sama pegawai kita kayak menegur tapi secara halus, meskipun nggak muter-muter banget kayak orang Jepang, tapi kita bisa belajar dari orang Jepang bahwa itu ada baiknya juga gitu loh, kayak menegur orang
dengan cara yang halus tanpa harus membuat orang itu tersinggung gitu loh. Terus dari situ juga jadi kelihatan gitu orang Jepang itu sangat dengan pola pikir kayak gitu tuh, orang Jepang itu sangat memperhatikan kebutuhan orang lain gitu loh. Bukan kepo ya, bukan memperhatiin urusan orang lain, itu beda cerita. Orang Jepang nggak kayak gitu. Tapi memperhatikan apa yang orang lain butuhkan, itu orang Jepang banget sih sebenarnya. Kayak gitu, misalkan customer yang butuh apa, kayak dia ingin melakukan hal yang jauh lebih kan customer itu mengekspektasikan sesuatu. Nah, orang Jepang itu ingin bertindak jauh dari ekspektasi, jadi malah lebih. Nah, kayak gitu. Ya mungkin itu ada sangkut pautnya dengan cara basa-basi orang Jepang, cara komunikasi atau pola pikir orang Jepang yang nggak langsung to the point. Nah, mungkin ya itu namanya budaya kan ya teman-teman, pasti ada sangkut pautnya gitu loh. Dan ya itulah, kita tahu bahwa setiap negara atau setiap tempat itu kayak punya budaya masing-masing gitu loh, yang kita nggak bisa memaksakan budaya kita diterima dia, tapi ya kita ya harus saling mengerti gitu loh. Dan orang Jepang tuh punya budaya kayak gitu loh teman-teman, budaya yang kalau pengen mengutarakan sesuatu itu nggak langsung to the point gitu, kayak muter-muter dulu dan segala macam dah kayak gitu ya. Mungkin ini akan menjadi hal yang menarik buat kalian gitu. Dan menurut gue juga pengalaman ini tuh menarik juga buat diceritakan buat ke kalian gitu, khususnya kalian yang memang baru, apalagi nih kalian yang baru tinggal di Jepang gitu, terus atau di Indonesia kalian bekerja dengan orang Jepang, ataupun kalian yang nantinya pengen melanjutkan studi juga di Jepang ataupun pengen kerja di Jepang. Dan ini menjadi informasi yang penting kan buat kalian, bahwa orang Jepang tuh kayak gitu. Dan orang Jepang itu sangat basa-basi. Apalagi kalian udah berinteraksi gitu dengan orang Jepang, kalian akan tahu dan kalian akan merasakan betapa bosannya kalian mendengar orang Jepang membahas tentang cuaca dan segala macam, dingin, panas, ya itulah cerita dari gua. Sekian, udah kepanjangan juga, kirain gua nggak bakal sepanjang ini, tapi ya ujung-ujungnya jadi panjang juga. Jadi untuk episode So Japanese kali ini seperti itu teman-teman. Semoga informasi ini bisa berguna buat kalian. Jadi gua bukan pengen bilang ini baik atau buruk, ya itu namanya budaya, ada baik dan buruk. Jadi itu juga budayanya mereka, bukan budaya kita. Ya harapannya adalah kalian ketika bertemu dengan orang Jepang, kalian tinggal di Jepang, kalian mengerti akan hal ini dan kalian akan jauh ya semoga nggak ada miskomunikasi lah kayak yang gue alamin gitu loh. Tapi ya kadang-kala adalah kayak gitu, tapi ya nggak apa-apa lah, karena ya menjadi pengalaman yang menarik mungkin bagi kalian. Ya begitulah, segitu dulu teman-teman buat episode 11 ini, So Japanese, basa-basi orang Jepang. Jadi semoga bisa menghibur kalian dan berguna, informasinya berguna juga buat kalian yang memang tertarik dengan Jepang atau kalian punya interaksi atau tinggal di Jepang dan segala macam. Sekian untuk episode kali ini. Bagi kalian yang belum follow Instagram Night in Tokyo, bisa di follow di night.in.tokyo, ataupun kalian bisa kunjungin juga
website Night in Tokyo di www.nightintokyo.com. Di sana kalian bisa baca-baca blog gue juga, karena gue kadang nulis sesuatu yang berkaitan dengan Jepang di sana. Ataupun kalian yang nggak punya Spotify dan Apple Podcast atau apapun lah itu, kalian bisa dengerin langsung juga di website di Night in Tokyo. Jadi gue akan men-share hal-hal yang menarik lah pokoknya di Instagram atau di Night in Tokyo. Jadi nggak cuma podcast dan segala macam. Jadi yang belum follow silahkan di follow, yang belum visit atau kunjungin website Night in Tokyo silahkan kunjungi. Dan sekian buat episode kali ini. Selamat beristirahat, selamat malam, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.